sahabat dalam kasih setia Tuhan, kali ini saya akan berbagi saat teduh saya di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama dan kedua, terkhusus di ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap dan melihat batu penutup kubur telah digeser dari kubur itu. Ayat yang kedua, maka ia berlari dan menemui Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka telah mengambil Tuhan dari kubur dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Nah, di ayat yang kedua ini ada kata-kata murid lain yang dikasihi Yesus. Di dalam King James Version mengatakan other disciples whom Jesus loved. Love-nya di sini adalah past tense, menunjukkan sudah dikasihi, sudah mendapatkan love, mendapatkan kasih dari Yesus. Kita tahu kisahnya setelah Yesus dikuburkan, kemudian pada hari pertama di minggu itu, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan melihat kubur itu sudah kosong. Mayat Yesus sudah tidak ada. Maria dan murid-murid yang lain belum mengerti arti kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya Maria berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus telah diambil orang dari kubur itu dan tidak tahu di mana mayatnya sekarang, karena mereka belum mengerti tentang kebangkitan Kristus. Itu kira-kira kisahnya. Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, seperti yang tadi saya ceritakan, di ayat kedua ada kata-kata murid lain yang dikasihi Yesus. Di sini Yohanes menulis ada kata-kata maka ia berlari dan menemui Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Siapa murid lain yang dikasihi Yesus? Apakah Yesus mengasihi murid ini lebih daripada murid yang lain? Mengapa Yohanes menulis murid lain yang dikasihi Yesus? Siapa sebenarnya murid ini? Ini berkesan sekali dengan saya dan saya mencoba merenungkannya. Yohanes sebagai penulis kitab ini, dia tidak mengatakan murid yang lain itu dengan namanya. Tidak dikatakan, maka Maria Magdalena berlari dan menemui Simon Petrus dan Yohanes. Tapi Yohanes diganti menjadi murid lain yang dikasihi Yesus. Kita tahu di masa tuanya Yohanes menulis surat ini. Dan dia mengatakan menulis bukan namanya yang ditulis, tetapi murid lain, yaitu ia sendiri yang dikasihi Yesus, whom Jesus loved. Artinya adalah Yohanes merasakan, mengalami bahwa ia murid yang dikasihi Yesus. Murid lain juga dikasihi Yesus, tetapi Yohanes berani mengatakan bahwa dia mengalami kasih Yesus. Ini yang berkesan bagi saya, sahabatku dalam Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Saya belajar apa dari hal yang berkesan ini? Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada saya, dan itu sudah dibuktikan dengan cara mati di kayu salib. Pertanyaannya, apakah saya merasa mengalami kasih Tuhan itu? Apakah saya juga orang yang dikasihi Tuhan Yesus itu? Kita tahu Allah sudah mengasihi kita, tetapi apakah saya mengalami kasih itu? Apakah saya berani menyatakan bahwa saya adalah murid yang dikasihi Yesus itu, sama seperti yang Yohanes alami, Yohanes rasakan? Apapun keberadaan saya, apapun keadaan saya, apapun kelemahan saya, apapun dosa saya, apapun masa lalu saya,
Apakah saya mengalami kasih Tuhan itu? Apakah saya mengalami bahwa saya adalah orang murid yang dikasihi Yesus? Ini yang menjadi perenungan saya. Dan saya bersyukur apapun diri saya berani mengatakan seperti yang Yohanes katakan di sini, saya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, saya berdoa agar sahabatku semuanya juga mengalami dan berani mengatakan, saya orang yang dikasihi Yesus, saya murid yang dikasihi Yesus. Apapun keberadaan saya, apapun keadaan saya, apapun dosa saya, apapun kelemahan saya, apapun masa lalu saya adalah murid itu, yaitu murid yang dikasihi Yesus, yang mengalami kasih Yesus. Amin.